Nah, habis itu sorenya datang Habibie. Marah-marah. Saya ini udah nganggap bapak saya sendiri. Ada begini bapak nggak pernah pikirin nasib saya. Soeharto bengong aja. Karena selama ini puluhan tahun Habibie menempatkan dia sebagai murid Jawanya Soeharto. Soeharto seneng. Ada profesor pinter nanya tentang filsafat Jawa. Soeharto jelaskan, nyatet pula Habibie Bugis kan. Tiba-tiba yang ngomong sore itu keluar Bugisnya. Soeharto nggak ngomong apa-apa. Dia tinggal. Tahunya Pak Harto bilang sama Sekap Saidal Mursyid. Tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibie. Habibie buru-buru ke istana, pengen ngadep Pak Harto. Soeharto nggak mau ketemu. Besok pagi dia datang lebih awal sebelum pelantikan, jam 10. Minta ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. Setelah pelantikan dia minta waktu ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. Menurut Habibie, sampai Pak Harto meninggal, 50 kali dia mencoba berbagai jalur buat ketemu Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Nah, besoknya saya datang jam 10 pagi ke rumah Prabowo Sutejo. Ini Pak Harto, apa namanya nih, adik tirinya Pak Harto. Rumahnya di Jalan Diponegoro. Di depan rumahnya itu masih banyak bangkai mobil kebakar. Saya datang dengan tim saya, Nasyid Majidi. Saya bilang, Pak Prabowo udah kenal saya berapa tahun? Dia bilang, udah kenal 8 tahun sama Mas Rizal. Pernah nggak Mas Rizal minta tolong? Nggak pernah. Ya biasanya orang kalau kenal saya pengen minta naik jabatan, minta proyek, minta uang. Mas Rizal saya kenal 8 tahun, nggak pernah minta tolong sama saya. Yang kedua, dia bilang, saya tahu Mas Rizal oposisi kritis terhadap Pak Harto, tapi hubungan sama saya kan baik banget. Baik, kita sering makan siang, sering diskusi. Karena Mas Rizal tahu saya suka belain pribumi. Dia kan ketua himpunan pengusaha pribumi waktu itu. Pak Prabowo, saya datang pagi-pagi ini jam 10, saya mau minta tolong. Apa? Pak Harto dalam perjalanan dari Mesir ke Halim, nanti datang siangan, ya kan? Saya minta Pak Prabowo jemput. Terus Pak Prabowo bujukin Pak Harto supaya ngundurin diri. Nggak pernah minta, tapi sekali minta begitu. Saya tahu Pak Harto kalau lagi seneng dia nggak main sama Prabowo, dia mainnya sama Sweet Katmono. Happy. Tapi kalau lagi krisis, dia hanya dengerin Prabowo Sutejo karena yang ngerti politik nih Prabowo. Yang banyak temannya Prabowo. Saya ingat sekali jawaban almarhum Pak Prabowo. Mas Rizal kan tahu kelakuan bangsa kita. Kalau kita lagi kuasa, pantat kita dijilat sama basah sama mereka. Ngomongnya begitu. Tapi kalau kita nggak kuasa, kita ditendang-tendang. Apa jaminannya kalau Pak Harto mundur, keluarga Pak Harto nggak ditendang-tendang? Saya bilang, mohon maaf Pak Prabowo, Bung Karno jasanya besar sekali buat Indonesia. Begitu Bung Karno jatuh, dia itu keluarganya di non persona gratakan. Anak-anaknya ditendang semua keluar dari universitas. Guntur dikeluarin dari ITB, dipaksa keluar. Megawati dari Unpad, semua anak-anaknya nggak boleh ada yang kuliah. 32 tahun tidak boleh diwawancara oleh satu pers pun. Nggak boleh bisnis, nggak boleh apa-apa.
Itu Bung Karno loh jasanya. Iya. Yang lebih gede dari Pak Harto. Iya. Pak Harto, ya kan? Jasanya mohon maaf lebih kecil dari Pak Bung Karno. Bung Karno. Oke. Ini korbannya udah ratusan yang meninggal, luka-luka ribuan. Kalau Pak Harto ngotot terus berkuasa, ya mohon maaf, Pak Prabowo tak uber, aku bilang. Itu kan ada premannya dikit. Pada timing yang tepat. Kalau timingnya salah, kita dipenjara langsung. Akhirnya Prabowo setuju jemput Pak Harto. Siangan itu. Datang ke Pak Harto datang dari Mesir waktu itu sampai di Halim. Cuman salaman aja hello sama menteri. Hanya mau ngomong berdua dengan Jenderal Wiranto, Pangap, Menko Pertahanan, Menhan Pangap, ya kan. Ketemu berdua. Pak Harto tanya bagaimana perkembangan situasi. Begini terjadi kerusuhan di kota ini, korban ini itu. Pertanyaan Pak Harto yang kedua yang paling penting, apakah ABRI bisa mengendalikan situasi? Pak Wiranto jawab, mohon maaf Pak Presiden, ABRI tidak mampu mengendalikan situasi. Kecuali Pak Presiden perintahkan kita all out. Kita ABRI akan all out, tapi korbannya akan berlipat-lipat. Soeharto nggak ngomong, tinggal pulang ke Cendana. Refli, jawaban Pak Wiranto ke Pak Harto nyaris sama dengan penjelasan saya kepada Prof. Sitejo. Benang merahnya di mana? Benang merahnya pada waktu itu Rizal Ramli adalah penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata, penasihatnya Jenderal Wiranto. Gitu. I see. Nah malamnya Pak Harto pulang ke Cendana, Prabowo baru bisa ketemu. Pak Harto bilang, kita masih bisa kok kendalikan situasi, kita perintahkan aja ABRI all out. Pak Prabowo bilang, mohon maaf Mas, kalau kita all out, keluarga kita bisa dihabisin. Akhirnya Pak Harto nyerah. Kalau begitu besok kumpulkan di istana tokoh-tokoh. Saya mau bicara, ya kan, minta dukungan mereka. Saya mau bikin komite reformasi. Nah, besoknya Saidah Mursyid panggil Gus Dur dan lainnya. Saidah Mursyid itu menteri sekretaris kabinet. Ya kan? Si yang lain kumpul di rumahnya Prabowo Sutejo, Ketua MUI, Nurholis Majid, ke istana. Pak Harto bilang, ini situasinya gini, saya mohon dukungan bapak-bapak untuk kita bikin komite reformasi. Butuh waktu 3 bulan untuk memilih pemimpin Indonesia berikutnya. Nah semua rata-rata ngomongnya setuju semua. Tapi yang di luar dugaan saya, dan saya kagum luar biasa, Dr. Nurholis Majid. Ini kan anak Jombang. Dia berdiri pakai bahasa Jawa yang kasar lagi sekali. Pak Harto, wes Pak Harto. Pak Harto wes warek, wes. Soeharto tersinggung. Ini kan bahasa Indonesia. Udah Pak Harto, lu tuh udah kenyang, udah gitu. Pakai bahasa kasar sama Raja Jawa. Soeharto tersinggung. Aku ndak patean. Bubar komite reformasi. Iya kan? Nah malam itu saya kerja, saya teleponin semua Pemret TV sama radio. Mohon yang dimuat hanya omongan Nurholis Majid. Buat orang luar Jawa, omongan itu nggak penting. Buat orang Jawa, omongan itu penting sekali. Artinya apa? Rakyat biasa ngomong dengan bahasa kasar sekali sama Raja Jawa. Artinya aura kekuasaan itu dicabut sama Nurholis. Besoknya, ya kan, Pak Harto panggil Pak Wiranto. Ini super semar. Kamu ambil alih gini.
Siangnya Pak Wiranto telepon saya, Mas Rizal tolong datang ke kantor Menhan Pangap di Medan Merdeka Barat. Saya mau diskusi. Saya datang sekitar jam 4 sore. Pak Wiranto bilang, Mas Rizal, Pak Harto kasih saya super semar. Memang Soeharto dia siap-siap, takut dia sakit atau apa, nyiapin sejenis super semar. Supaya kamu yang ambil. Nah, menurut Mas Rizal, saya ambil apa enggak? Saya bilang ambil. Karena sebelumnya saya coba kumpulin tokoh-tokoh oposisi. Iya kan? Semualah. Akhirnya berantem antara tokoh-tokoh sendiri. Biasa kan tokoh sipil kan? Iya. Sulit kompak. Iya. Ide saya harus ada united front. Iya. Ya, jadi ketika Wiranto nanya gitu, ambil Mas. Pertanyaan dia yang kedua, bagaimana dengan Amerika? Oke. Jenderal Indonesia kan selalu khawatir posisi Amerika. Iya. Mas itu nggak kudeta, tenang aja. Amerika itu rajanya double standard. Presiden Musharraf di Pakistan itu kudeta. Tapi dia lihai. Pernyataan nomor 3-nya mengatakan politik luar negeri Pakistan akan ikut politik luar negeri Washington. 2 jam kemudian White House ngumumin dukung. Amerika itu double standard. Nanti kita lebih canggih dari Musharraf. Gimana? Ya nanti saya yang nyusun. Nggak usah ngomong ikut begitu. Kita cukup bilang Indonesian foreign policy will not change. Selama Soeharto kan pro Amerika. Iya. Iya kan? Kita bilang begitu, ini pro Amerika juga nih. Ya udah, 2 jam kemudian pasti Washington dukung. Terus pertanyaan dia ketiga, bagaimana teman-teman mahasiswa pro demokrasi apa segala macam. Mereka nggak peduli, yang penting Pak Harto diganti. Ya, Mas, ini kesempatan sekali dalam sejarah ini. Ya, kondisi udah mateng, ready, subjektif, harus ada kepemimpinannya. Mas harus ambil alih ini. Oke. Nah, menjelang maghrib, saya pada waktu itu berkesimpulan Pak Wiranto setuju mau ambil. Oke. Tapi dia bilang habis ini saya mesti ketemu dengan jenderal-jenderal dari Cilangkap, dipimpin SBY, Jenderal Yunus Yosvia di gedung sebelah. Saya pulang. Malam itu, ya kan, ketemulah jenderal-jenderal sama Pak Wiranto di bawah pimpinan SBY. Mengatakan bahwa ini kondisi ini beginning doang nih. Ini bakal lebih rusuh lagi begini begitu. Kalau Pak Wiranto jadi presiden, itu ABRI rusak namanya, begitulah sejenis begitu. I see. Iya kan? Ini barang busuk jangan diambil. Jangan diambil, biar aja lah siapa dulu gitu. Oke. Ya, saya nggak tahu SBY ada main mata sama Habibie apa enggak, tapi pada dasarnya dia takut-takutin Wiranto. I see. Oke. Wiranto akhirnya nyerah, besoknya ketemu Pak Harto. Mohon maaf, Pak, saya nggak sanggup. Nah, Pak Harto panik karena yang dipersiapkan sebagai putra mahkota memang Wiranto. I see. Akhirnya dia panggil Kasat Subagio yang komisnya gede. Subagio HS. Ya, suruh ambil. Ternyata Subagio juga bilang, mohon maaf, ya Pak Wiranto aja Pangap aja nggak sanggup. Apalagi saya Pak. Nah, habis itu sorenya datang Habibie. Marah-marah. Ya kan? Saya ini udah nganggap bapak saya sendiri. Ada begini bapak nggak pernah pikirin nasib saya. Soeharto bengong aja. Karena selama ini puluhan tahun Habibie menempatkan dia sebagai murid Jawanya Soeharto. Iya. Soeharto seneng. Ada profesor pinter nanya tentang filsafat Jawa. Iya. Soeharto jelaskan, nyatet pula Habibie Bokis kan. Tiba-tiba yang ngomong sore itu, iya kan, keluar Bukisnya. Soeharto nggak ngomong apa-apa, dia tinggal. Taunya Pak Harto bilang sama Sekap, itu siapa? Saidillah Mursyid. Tolong siapin penggantian kekuasaan besok dari saya ke Pak Habibie. Saidillah Mursyid telepon Pak Habibie. Pak Habibie siap-siap besok Bapak Presiden. Nah ini cerita Habibie udah sama saya. Oke. Habis itu.
Habibie buru-buru ke istana. Pengen ngadep Pak Harto. Soeharto nggak mau ketemu. Besok pagi dia datang lebih awal sebelum pelantikan, jam 10. Minta ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. I see. Setelah pelantikan dia minta waktu ketemu Soeharto. Soeharto nggak mau. Nggak mau. Menurut Habibie, sampai Pak Harto meninggal, 50 kali dia mencoba berbagai jalur buat ketemu Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Sampai Inilah begitunya ya. Raja Jawa. Iya. Iya kan? Kalau Terakhir, iya kan? Iya. Pak Harto udah masuk rumah sakit Pertamina. Pak Mahathir datang, mau jenguk. Pak Habibie istrinya sakit dari Jerman datang. Pak Mahathir ditemenin sama Sandi Uno. Kemudian ajudan turun. Pak Mahathir ditunggu Pak Harto di atas. Pak Sandi Uno suruh nemenin. Pak Habibie nggak boleh naik ke atas. Oke. Ini the story behind it. I see. Jadi inilah. Jadi dia itu memberikan kekuasaan itu karena tersinggung. Jadi bukan by design, by accident. Gara-gara Habibie ngambek, ya anak kemarin sore ngambek. Jadi Revle, ini penjelasan saya on record pertama kali Oke. di media. Nggak banyak yang tahu sejarah kejadian ini. Oke. Iya kan? Oke, luar biasa.